Salam, salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Firman Tuhan begini. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bahasa Batak, sono dohatani Jehovah radoti hamu mauhum jala ulahon hamu hati goran ay jonok nama asa rohatu auku jala papapataron hati goraku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar keselamatan yang telah dikumandangkan, kabar keselamatan yang telah disaksikan, yang telah diberitahukan oleh Nabi. Itu adalah bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwasanya Tuhan akan datang untuk menyelamatkan, Tuhan akan datang untuk menolong, Tuhan akan datang untuk memberi jalan, dan Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan memegang. Dalam bahasa Batak, Tuhan akan manogu-nogu, ya, bangsa yang sudah akan habis masa pembuangan mereka, dalam penghukuman mereka, yaitu di dalam pembuangan Babilonia. Masanya sudah akan selesai dan Tuhan akan datang seperti seorang orang tua yang akan menjemput anaknya kembali untuk berjalan ke dalam kehidupan yang baru, untuk pulang ke rumah yang baru, dan untuk menyaksikan serta menikmati kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah sebuah motivasi, ajakan, arahan, bahkan janji yang diberikan oleh Allah, bahwa Ia akan datang segera untuk memberikan penyelamatan, memberikan jalan keluar, untuk menolong bangsa Israel keluar dari pembuangan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendirilah yang memberikan hukuman itu, Tuhan sendirilah yang menyelamatkan itu. Dan cara Tuhan itu adalah sangat unik yang tidak terpikirkan oleh bangsa Israel. Bagaimana Ia datang menyelamatkan bangsa itu, bagaimana Ia datang memberikan keselamatan dan juga melepaskan bangsa itu dari genggaman tangan Babilonia. Itulah keunikan Tuhan yang tidak terpikirkan oleh manusia, yaitu memakai bangsa yang lain, yaitu bangsa Asyur, untuk melepaskan mereka. Tetapi dengan syarat, saudara-saudara, dengan syarat ketika mereka hendak akan dilepaskan, maka tugas mereka adalah menaati hukum dan juga menegakkan keadilan. Ya, menaati hukum Tuhan dan juga menegakkan keadilan kepada sesama, agar mereka tidak jatuh kembali lagi ke dalam jurang penghukuman Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara, dalam situasi sulit yang masa-masa saat ini, Tuhan datang memberikan kabar baik kepada kita. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, dan sebentar lagi aku akan datang, keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Itu adalah firman Tuhan yang akan tetap menjunjung tinggi bagaimana kesabaran kita, bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan dalam situasi yang tidak mengenakan pada saat ini, agar kiranya kita bersabar, kita tetap menaati hukum Tuhan, kita tetap menegakkan keadilan bagi orang lain, tidak berlaku curang, sabar, dan tetap mematuhi protokol pemerintah yang saat ini masih berlaku, dan itu menjadi tetap patokan kita untuk menjalani kehidupan. Nah, untuk itu saudara-saudara tetap berdoa, tetap berharap
jaga jarak, jaga keselamatan, jaga diri, ya, agar kita tetap selamat dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Bahkan kita dengarkan bahwa di negara-negara di Eropa, mereka juga melakukan lockdown beberapa saat yang lalu karena telah terjadi serangan kedua COVID-19. Nah, untuk itu kita berdoa, kiranya saudara-saudara kita dan juga kiranya kita sendiri diberikan perlindungan oleh Tuhan, dan kiranya vaksin yang akan disalurkan oleh pemerintah dapat terrealisasi dengan cepat, dan itu merupakan jalan Tuhan untuk memberikan antibodi, memberikan kekuatan yang baru dalam tubuh kita untuk melawan virus yang belum berakhir ini. Semoga Tuhan memberkati aktivitas kita. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Segala puji hormat kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Allah. Kami berterima kasih bahwa Tuhan beserta dengan kami. Tuhan selalu menguatkan, menganugerahkan kehidupan yang terbaik dalam hidup ini. Kami bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan beserta dengan keluarga yang kami kasihi. Terima kasih sapaan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami memohon Tuhan, biarlah tangan-Mu yang maha kudus, yang kuat itu melindungi kami, menyertai kami, jauhkan kami senantiasa dari segala yang tidak baik, agar kami tetap berpegang teguh, berjalan di dalam jalan kebenaran, berjalan di dalam cahaya Tuhan. Walaupun dalam masa-masa situasi sulit, kami serahkan seluruhnya hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, saudara-saudara kami, tim medis, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Allah Bapa yang maha baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkati.